Oke guys, welcome back to my channel bersama dengan saya Rudi Suryajaya. Dan hari ini kita akan membuat satu video yang agak berbeda. Kita akan membuat video DIY atau do it yourself. Bagaimana caranya kita membuat alat yang bisa kita pakai untuk latihan conditioning di rumah. Mungkin Anda punya gym sedang tutup, mungkin Anda punya tempat latihan sedang tutup juga karena tidak bisa dipakai untuk aktivitas beramai-ramai. Anda bisa membuat alat ini sendiri yang bisa Anda pakai untuk latihan fisik di rumah. Make sure Anda melatih fisik Anda di rumah. Kenapa? Suatu saat Anda kembali ke tempat latihan Anda tentunya tidak mau fisik Anda ngedrop. Atau Anda di rumah, Anda tidak ngapa-ngapain, badan Anda juga sakit semua. Lebih baik Anda memanfaatkan waktu untuk berbuat sesuatu yang positif. Anda bisa latihan, Anda bisa meningkatkan conditioning badan, Anda bisa meningkatkan muscle mass. Ya, why not? Itu adalah satu option yang jauh lebih baik daripada tidak ngapa-ngapain di rumah. Nah, alat yang akan kita buat ini sebetulnya di luar negeri banyak juga dikenal dengan nama suspension training. Ya, ada beberapa merek-merek yang terkenal untuk suspension training, antara lain TRX. Itu alat yang namanya dipatenkan dan itu alatnya terkenal dan cukup mahal alatnya. Oke, saya pernah mau beli tapi kok harganya mahal. Ada juga sekarang banyak tembakannya, yang tiruannya banyak juga. Tapi kok saya mau membeli barang tiruan kok hati saya kok kurang sreg. Lebih baik saya membuat sesuatu yang lain sebetulnya. Karena konsepnya sebetulnya kita buat sendiri, ini alat ini bisa. Tapi kita harus memilih bahan-bahan yang aman. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara mengerjakannya, dan cara latihannya bisa Anda lihat nanti di sana. Nah, sebetulnya yang key konsepnya adalah dari yang namanya suspension training, itu adalah pada core muscle balance. Kalau Anda push up misalkan di lantai, Anda push up di lantai, itu Anda konstan, Anda nyantai aja, relax aja, naik turun, gampang. Karena badan Anda ada di plane, ada di lantai yang stabil. Nah, saat kita push up dengan kita menggunakan suspension rope tadi, itu otomatis akan terasa jauh lebih berat. Kenapa? Karena semua otot yang ada di badan Anda itu harus bekerja untuk menstabilkan badan Anda. Kalau Anda push up di lantai itu sangat gampang. Tapi saat Anda push up, nah ini akan semua otot Anda harus bekerja untuk membuat badan Anda balance. Nah, ini sebetulnya side effect positif yang bisa Anda dapatkan hanya kalau Anda menggunakan suspension rope seperti ini. Tidak bisa Anda dapatkan saat Anda latihan di lantai. Baik apapun bentuk latihannya, ada banyak sekali macam latihannya, bisa Anda lihat nanti. Jadi bahan-bahan apa aja yang diperlukan? Yang pertama, Anda membutuhkan satu tali yang untuk tali utamanya. Jadi tali utamanya yang saya pakai adalah tali seperti ini. Jadi ini adalah tali untuk panjat tebing. Jadi jangan pakai tali-tali biasa yang ada di toko bangunan. Ya, atau saya pakai tali pramuka atau pakai tali apa, jangan. Jadi cari di toko online, namanya adalah tali karmantel. Bentuknya seperti ini. Jadi tali karmantel. Tali karmantel ini adalah tali yang dipakai untuk panjat tebing. Jadi kemampuannya untuk menahan beban itu bisa sampai beban sekitar 1 ton. Jadi cukuplah aman untuk dipakai. Karena yang kita pakai nanti kan kita akan menahan berat badan kita. Jadi kita harus make sure ini tali yang safety. Ya, ingat jangan pakai tali sembarang tali. Kemudian untuk yang bagian tali kecilnya, Anda bisa juga menggunakan tali yang seperti ini. Jadi tali yang ukurannya akan lebih kecil daripada tali yang utama. Tidak boleh menggunakan tali yang sama karena nanti tidak akan bisa menggigit. Anda harus pakai tali yang ukurannya di bawahnya. Yang saya pakai ini adalah tali berukuran tali prusik namanya. Anda bisa cari namanya tali prusik. Mereknya dapat pakai macam mereknya. Pastikan talinya tali prusik. Itu ukurannya Anda bisa mengambil ukuran 7 mm. Itu pada umumnya sudah cukup. Jangan lebih kecil daripada itu, 7 mm. Atau terlalu besar juga tidak bisa, karena nanti tidak bisa gigit talinya. Oke, pakai dua jenis tali ini. Anda bisa cari tali-tali tadi di toko alat-alat panjat tebing. Jadi untuk toko alat-alat panjat tebing, Anda bisa cari di sana, pasti mereka punya. Kemudian satu lagi yang Anda perlukan itu adalah yang namanya webbing. Ya, jadi webbing seperti ini. Bentuknya mirip seperti tas untuk seperti tali tas. Tapi kalau yang namanya webbing
Anda cari webbing yang istilahnya double layer. Jadi webbing ini layernya ada dua. Jadi bukan yang cuma satu layer aja tipis, tapi dual layer. Ya, itu Anda bisa pakai, itu bahannya. Kemudian yang Anda butuhkan lagi adalah dua pipa PVC seperti ini. Nah, pipa PVC seperti ini Anda cari yang ukurannya adalah 1 dim ya, jadi diameternya 1 inch. Itu sudah cukup. Anda potong seukuran dengan tangan Anda, lebih panjang sedikit dari tangan Anda seperti ini. Kemudian potong, pastikan ini Anda amplas dulu ujungnya supaya tidak ada sisi yang tajam. Oke. Ujung-ujungnya Anda potong supaya tidak sisi tajam di kedua ujungnya seperti ini. Oke guys. Oke, untuk tali kain mantel yang Anda perlukan adalah sekitar 3 meter sampai 3,5 meter yang Anda perlukan. Itu sudah cukup. Untuk tali prusik yang Anda perlukan adalah 1,5 meter kali 2. Jadi Anda butuh 3 meter untuk tali prusik. Kemudian untuk webbing berapa yang Anda perlukan? Webbing yang Anda perlukan adalah anggaplah sekitar 1 meter kali 2. Oke, 2 meter yang Anda perlukan. Itu yang bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian Anda perlu alat-alat simple aja. Anda perlu gunting, Anda perlu korek api buat membakar tali, Anda juga butuh pisau untuk mengerjakan. Oke, sekarang kita mulai mengerjakannya. Oke, jadi kita masukkan talinya seperti ini di pipa tadi. Nah, kita ambil ujungnya sekarang. Oke, ujungnya kita ambil satu, Anda silangkan dulu seperti ini. Silang, ambil yang sebelah sini. Nah, sekarang ini Anda masukkan ke bawah sini. 1, 2, oke. Nah, kemudian Anda keluarkan dari sisi sebelah, dari silangkan, Anda silangkan ke sini. Masukkan dari bawahnya. Good. Nah, seperti ini Anda rapikan. Nah. Yang pertama. Oke. Sekarang tarik sedikit, keluarkan. Nah, Anda buat simpul yang sama di sisi sebelah satunya sekarang. Masukkan dulu 1. Loop yang kedua. Oke. Kurang panjang sedikit. 1, 2, kemudian Anda masukkan dari sisi sini ke arah luar. Good. Nah, jadinya akan seperti ini. Oke, Anda rapikan lagi supaya lebih kenceng. Anda tinggal rapikan lagi, dirapikan aja. Tujuannya apa? Karena ini nanti harus bisa masuk ke dalam pipa PVC tadi. Jadi Anda harus merapikan ini supaya ukurannya kecil. Oke, jadi kalau Anda sudah membuat simpul seperti ini, langkah berikutnya adalah memasukkan tali webbing ini ke dalam sini. Nah, jadi saya dipotong 1 meter, tinggal dimasukkan ke dalam sini. Masukkan. Nah, oke, Anda masukkan seperti ini. Sekarang tinggal diikat di ujungnya. Tinggal ujungnya Anda ikat. Seperti ini. Good. Nah, sekarang tinggal PR berikutnya Anda dimasukkan semuanya ke dalam pipa PVC ini tadi.
Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Jadi kalau sudah masuk semuanya bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, ini talinya tadi semuanya sudah dimasukkan ke dalam pipa PVC ini. Bentuknya seperti ini. Oke. Sip. Sekarang tinggal kita buat yang satunya. Oke, itu tadi stepnya. Kalau ini sudah jadi dua seperti ini, sudah jadi. Pastikan panjangnya sama, kurang lebih sama lah. Kalau kita minta persis sama kadang nggak bisa, tapi kurang lebih sama juga. Nah, tinggal kita sambungkan ke tali ini. Caranya bagaimana nyambungkannya ke tali ini? Nah, ini kita membuat satu simpul yang namanya adalah simpul prusik. Jadi kita simpulnya kita namanya simpul prusik. Kalau ini talinya tadi, tali utamanya, ini yang pegangannya, kita simpulnya seperti ini. Oke. Ini Anda masukkan seperti ini aja, simple banget. Pegangannya Anda pegang handle-nya seperti ini, masukkan satu kali, keluar. Oke, seperti ini juga sebetulnya sudah cukup. Satu kali loop seperti ini sudah bisa enggak? Sudah bisa. Tetapi kalau untuk kita ngomong untuk safety, akan jauh lebih safety kalau kita loopnya adalah 2 kali loop. Jadi loopnya gimana sekarang? Kita masukkan lagi ke dalam sini satu kali lagi, jadi dua kali looping. Nah, nanti akan seperti ini bentuknya. Nah, tinggal kita paskan. Oke, pastikan bentuknya nanti rapi seperti ini ya. Bentuknya harus rapi seperti ini. Nah, bagus seperti ini. Oke. Nah, ini yang namanya simpul prusik. Dan simpul prusik ini bagusnya gimana? Kalau ini ditarik, kalau ada tension, ada beban, itu dia akan mengencang dengan otomatis. Tetapi kalau tidak ada beban, dia akan loose. Jadi pada posisi tidak ada beban, tidak ada beban, tali ini bisa Anda naik turunkan bebas, bisa Anda setel untuk naik turunkan bisa. Tapi pada saat ini ada beban, pada saat Anda tarik di sini ada beban, dia tidak akan jalan kemana-mana, tidak akan jalan. Tapi begitu kita lepas, ini sekarang kita mau pindah-pindahkan ini lagi bisa. Ini mau saya switch, geser, tidak ada masalah. Tapi kalau ada beban, kalau ini ada beban tension, ini saya kasih tension, tidak akan jalan kemana-mana. Oke, selesai. Tinggal kita setting satunya lagi. Ini bisa Anda pakai. Oke, ini jadi kalau sudah jadi bisa kita pasangkan. Anda tinggal cari tiang atau Anda cari tempat apa yang bisa untuk menggantungkan itu. Nah, bisa ditarik seperti ini jadinya. Oke. Nah, latihan apa aja yang bisa dipakai? Banyak sekali latihan yang bisa dipakai di sini. Yuk kita lihat. Oke guys, itu tadi cara membuat alat untuk Anda melakukan latihan-latihan sendiri di rumah. Make sure Anda pakai bahan-bahan yang aman, Anda buat dengan cara yang benar. Ini alat ini akan bisa Anda pakai untuk varian latihan yang sangat amat banyak. Oke, jadi kalau Anda pernah melihat alat-alat seperti TRX dan sebagainya, semua latihan yang dipakai dengan alat-alat tersebut juga bisa Anda pakai dengan menggunakan alat ini. Dan ini bisa Anda buat dengan harga yang sangat murah sebetulnya.
tetapi manfaat yang Anda dapatkan bisa sangat sama, ya kan? Apalagi saat ini Anda di rumah saja, tidak banyak yang bisa Anda kerjakan di luar rumah. Ini salah satu alternatif yang bisa dipakai untuk latihan di dalam rumah. Oke guys, tadi udah lengkap bagaimana cara membuat tali yang kita pakai, cara mengikatnya, cara membuatnya, cara memasangnya, semua sudah komplit. Nah, dan juga caranya kalau Anda punya tiang atau Anda punya tempat yang bisa dipakai seperti pagar atau apa yang bisa Anda pakai, it's okay. Itu gampang bener. Tetapi saya tadi kelupaan membuat satu alat lagi, ada tambahan hook yang bisa Anda pakai. Anda bisa pasangkan hook ini di pintu. Nah, jadi alat tadi yang kita buat tadi juga bisa kita pakai dengan hanya mencantolkan di pintu. Jadi kalau Anda tidak punya tiang atau Anda tidak punya tempat untuk pull up bar atau apa untuk bisa memasangkan, Anda bisa pasangkan ini pakai pintu. Nah, make sure waktu Anda membuatnya nanti saya tunjukkan habis ini, saya tunjukkan cara membuatnya. Waktu Anda pasangkan, make sure Anda memasang di sisi luar pintu. Jadi maksudnya kalau pintunya ini bukaannya ke dalam, Anda pakai di sisi luarnya, jadi tidak mungkin pintu itu jatuh. Kalau Anda pakai di sisi dalamnya, pintunya ketarik, kebuka, Anda bisa jatuh. Oke, sekarang ini kita tunjukkan bagaimana cara buat alat ini. Oke, ini tambahannya ada extension, gampang banget, tinggal pakai webbing yang tadi Anda punya dan sedikit pipa PVC. Nah, cara membuatnya seperti ini cara membuatnya. Oke, ambil satu tadi pipa PVC tadi yang sudah dipotong kurang lebih pendek aja, kurang lebih sejempol seperti ini. Nah, kemudian dan Anda siapkan juga satu tali webbing sama seperti yang tadi dipakai. Kita ambil kurang lebih 1 meter panjangnya, jadi panjang 1 meter, masukkan aja pipanya ke dalam sini. Nah, ambil ujungnya. Oke. Sebetulnya enggak pakai pipa itu juga enggak ada masalah sebetulnya. Tujuannya pipa ini adalah supaya kita punya extra hold. Nah, ada bentuk yang firm seperti ini. Tujuannya supaya talinya nanti tidak lepas saat kita tarik. Nah, dari sini yang diambil tengah sini, ini bisa kita ikat aja. Saya ikat biasanya seperti ini, loop. Oke, 1 kali loop aja cukup. Yes, seperti ini, ikat aja 1 kali. Kemudian juga ujungnya kita ikat juga seperti ini. Nah, ambil ujungnya tadi, kita juga ikat. Oke, all done, beres. Jadi bentuknya nanti akan jadi seperti ini. Nah, ini yang kita pakai untuk kita pakai latihan. Kalau kita tidak punya tiang atau apa, kita bisa pakai ini berlatih di pintu. Nah, kita lihat cara pakainya seperti apa. Oke guys, jadi udah kita buat tali sambungannya untuk ke pintu. Sekarang tinggal Anda sambungkan antara tali sambungan tadi, webbing sambungan tadi dengan tali yang Anda punya. Disambungkan seperti ini aja. Oke, udah beres. Sekarang kita bisa pasangkan itu ke pintu. Caranya seperti apa? Tinggal Anda pasangkan aja. Make sure Anda pasangkan Anda di sisi luar. Jadi kalau pintu itu menghadap ke dalam, Anda pakai alat ini di sisi luarnya, jangan di sisi dalamnya. Oke, make sure Anda di sisi luar. Tinggal dipasang aja. Nah, ini sudah bisa dipakai buat latihan sekarang. Nah, seperti itu jadinya. Jadi sekarang sudah bisa kita pakai buat latihan. Oke, kita coba caranya pakai seperti apa. Buat Anda yang ada di rumah saja saat ini yang nonton video saya, make sure Anda tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan,
penuhi kebutuhan gizi Anda, tetap beraktivitas fisik dengan seperlunya, dan tetap jaga pikiran Anda tetap sehat. Keep on training guys and see you on the mat. Us.